Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sita Aisyah. Saya Saraswati Ramadhya. Saya Rahel Anandita Fidelia. Saya Daya Rabitama. Saya Rahel. Jadi mari kita masuk ke pembahasan. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan masuk ke India pada tahun 3102 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi bangsa Arya, dengan masuknya bangsa Arya itu kan bersamaan dengan maksudnya agama Hindu ke India. Bangsa Arya adalah bangsa Romandat yang berasal dari Asia Tengah. Dia melewati celah Khyber. Bangsa Arya mendesak penduduk Dravida. Dravida itu adalah penduduk asli dari India yang kategorinya ras Australoid. Terus dengan mendesaknya itu penduduk Dravida sebelah selatan sampai dataran Dekan. Dengan adanya percampuran antara budaya bangsa Arya dan penduduk Dravida, dihasilkannya budaya Buddha, yaitu ada 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zaman Weda. Jadi zaman Weda ini masuk pada saat bangsa Arya berada di puncak di sungai Sindhu pada tahun 2500 atau ada juga yang mengatakan pada tahun 1500. Nah, setelah bangsa Dravida didesak hingga ke sebelah selatan hingga ke dataran tinggi Dekan, bangsa Arya ini memiliki peradaban yang tinggi. Jadi mereka ini menyewa para dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan ada Siwa. Nah, dewa paling tinggi itu mereka anggap sebagai penguasa alam semesta, atau bisa disebut dengan Trimurti. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Brahmana. Nah, Brahmana ini sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua ada Wisnu. Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Dan yang terakhir ada Siwa sebagai perusaha alam semesta atau yang mematikan. Nah, jadi agama Hindu ini termasuk monoteistis, bukan polioteistis. Nah, jadi Weda ini termasuk kitab sucinya agama Hindu. Nah, Weda termasuk dalam golongan Shruti atau dalam Hartiya yang artinya didengar. Dan Weda ini mengumpulkan para wahyu-wahyu dari Tuhan atau Brahmana. Jadi, pada zaman ini masyarakat dibagi menjadi 5 kasta. Kasta pertama ada Brahmana. Brahmana ini seperti pendeta dan ulama. Yang kedua ada Ksatria. Ksatria itu seperti raja-raja. Yang ketiga ada Waisya. Nah, Waisya ini sebagai pedagang. Yang keempat ada Sudra. Sudra ini sebagai pelayan. Yang terakhir ada Parya, yaitu pengemis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zaman Upanishad. Zaman Upanishad adalah salah satu periodisasi kebudayaan India. Upanishad memiliki arti dari Upanishad adalah duduk dekat di bawahnya guru. Zaman Upanishad memiliki latar belakang. Latar belakang dari zaman Upanishad adalah masyarakat yang terbebani dengan adanya aturan-aturan agama yang ketat dan memakan biaya yang tinggi. Nah, teman-teman tahu nggak sih, zaman Upanishad ini memiliki ciri khas tersendiri loh. Nah, ciri khas tersendiri dari zaman Upanishad adalah adanya filsafat dalam Hindu yang dimulai sejak adanya zaman ini. Jadi yang akan dibahas selanjutnya adalah zaman Brahmana. Zaman Brahmana yang ada di pembahasannya itu adalah asal-usul, peran, kasta, kitab suci, dan ritual. Yang pertama adalah peran dari orang-orang yang kasta Brahmana ini. Peran pertama adalah sebagai kepemimpinan rohani, di mana mereka memiliki peran penting sebagai orang yang memberikan panduan spiritual dan nasihat religius. Yang kedua mereka sebagai pengawetan pengetahuan, di mana mereka diwajibkan untuk melestarikan pengetahuan. Yang ketiga sebagai penerima sumbangan, di mana Brahmana ini di mana sumbangan yang diterima oleh Brahmana ini
akan digunakan untuk keberlangsungan hidup mereka. Yang selanjutnya adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini merupakan kasta tertinggi di mana mereka sudah mencapai pengetahuan dan spiritual yang tinggi. Dan selanjutnya mereka adalah peninggalan spiritual di mana mereka diwajibkan untuk mencapai pengetahuan dan spiritual yang lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir mereka sebagai penerima sumbangan di mana mereka mendapatkan sumbangan dari masyarakat sebagai dukungan dan juga penghargaan kepada mereka. Jam kelima dimulai. Setelah Nahla menjelaskan mengenai zaman Brahmana, saya Rahel akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan Salakanegara, yang kedua ada kerajaan Kutai, yang ketiga ada kerajaan Tarumanagara, yang keempat ada kerajaan Pajajaran, yang kelima ada kerajaan Sriwijaya, yang keenam ada kerajaan Kalinda, yang ketujuh ada kerajaan Mataram, yang kedelapan ada kerajaan Medang Kamulan, yang kesembilan ada kerajaan Kediri, yang kesepuluh ada kerajaan Singosari, yang ke-11 ada kerajaan Majapahit, dan yang ke-12 ada kerajaan Bali. Sekian penjelasan singkat dari kami mengenai maksudnya agama Hindu dan Buddha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.